Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama lagi dengan Bu Guru. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi Rasulullah idolaku, submateri kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah anak-anak mempelajari tentang kisah Nabi Daud, anak-anak bisa mempercayai kebenaran kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, anak-anak bisa memiliki sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan baik dan benar. Yang terakhir, anak-anak bisa mengetahui kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan baik dan benar. Anak-anak, ada yang tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul? Wah, pintar. Yang sudah membaca berarti anak sudah tahu nggih. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah atau mukjizat dari Allah dan tidak disampaikan kepada umatnya. Akan tetapi, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi mukjizat oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Anak-anak tahu, beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keberapa? Pintar, rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Anak-anak, mengidolakan Rasul berarti kita mencintai Rasul. Dengan mencintai Rasul, kita nanti akan hidup di surga bersamanya nanti. Dan Rasul yang sebagai uswatun hasanah atau suri teladan kita adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan memiliki musuh dan sebuah kerajaan lagi yang dipimpin oleh Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Raja Talut melawan Raja Jalut. Tentara Raja Jalut ini dapat mengalahkan tentara Raja Jalut serta bala tentaranya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara dari Raja Talut dapat membunuh Raja Jalut dengan menggunakan ketapel. Suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu berupa kitab. Kitab ini dinamakan Kitab Zabur. Sebagaimana dalam Quran Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi,
Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Ada beberapa mukjizat Nabi Daud. Di antaranya tadi apa anak-anak? Pintar. Mendapatkan mukjizat kitab Zabur. Selanjutnya adalah mukjizatnya. Setiap pagi dan senja gunung-gunung ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud pun bisa memahami bahasa binatang. Yang selanjutnya, kerajaannya yang kuat belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan Nabi Daud memerintahkan kerajaan Bani Israel selama 40 tahun. Dan di antaranya beberapa mukjizat Nabi Daud tadi adalah Nabi Daud dapat melunakkan besi layaknya lilin. Dan kemudian dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi tersebut, beliau dapat membuat baju besi dan kemudian dikukuhnya dengan tenunan-tenunan dari bulatan rantai yang menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, tidak kaku seperti baju biasa yang dibuat dari lembaran-lembaran besi. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Saba ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Pintar. Dari beberapa tadi dapat diambil kesimpulan bahwa keistimewaan Nabi Daud adalah yang pertama, Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama dalam sholat malam. Selanjutnya, dalam berpuasa, Nabi Daud itu sehari puasa dan sehari tidak, atau dinamakan dengan puasa Daud. Jadi Nabi Daud selama 1 tahun itu setengah tahun berpuasa dan setengah tahun tidak berpuasa. Keistimewaan lainnya adalah beliau banyak beramal soleh. Keberaniannya sangat luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Kemudian keistimewaan lainnya adalah suara Nabi Daud adalah sangat merdu sekali, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyaksikan video pembelajaran dari Bu Guru. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang pengembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut, sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira
bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka, dan pada akhirnya pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Dari pembelajaran tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, keadilan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, keberanian Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kesederhanaan Nabi Daud alaihissalam. Maka anak-anak bisa mencontoh sikap Nabi Daud yang selalu beribadah, puasa, dan berani melawan kejahatan tanpa lari menghadapi musuh. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.